Tidak Ida Simamora, semangat Bu. Satu perwakilan siswa untuk membawakan dari mari kita berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan materi pembelajaran. Tapi dilihat mukanya masih muka-muka lesu kurang. Nah, semua diminta untuk berdiri. Kita materi tentang peduli terhadap makhluk hidup. Kita akan belajar tentang peduli terhadap makhluk hidup. Sebagai manusia yang memiliki akal, pikiran, sebaiknya kita harus peduli terhadap makhluk hidup, kan? Lalu kita sebagai manusia harus berterima kasih kepada hewan dan tumbuhan. Bukan hewan dan tumbuhan yang peduli terhadap manusia. Itu adalah makhluk yang memiliki kehidupan. Kehidupan apa? Bernafas, bertumbuh, berkembang biak, dan bereproduksinya bersama bertahan. Nah, makhluk hidup itu adalah organisme yang memiliki kehidupan, baik itu hewan, tumbuhan, manusia dan mikroorganisme. Apa itu contoh hewan? Contohnya apa? Kelinci, yang paling penting. Apa itu mikroorganisme? Virus, bakteri, kuman. Nah, lihat. Siapa yang pernah melihat contoh hewan dan tumbuhan di sini? Coba angkat tangan. Pernah lihat? Televisi, handphone, ya, gambar, buku atau majalah. Siapa di sini pernah ke kebun binatang? Ya, teman-teman ya. Karena kita tinggal di desa, di kampung kita atau sekitar tempat tinggal kita, kita punya hewan, punya peliharaan. Contohnya ayam, anjing, kucing, babi, kerbau, lembu. Ya, hal lain sebagainya. Nah, tadi bicara tentang hewan yang dilindungi. Coba kita lihat gambar ini. Apa ini? Cendrawasih. Apakah kamu tahu apa itu cendrawasih? Coba lihat. Cendrawasih itu adalah burung yang berasal dari Indonesia Timur. Tepatnya di Papua Nugini. Cendrawasih ini dijuluki sebagai burung surga. Bulunya panjang dan berwarna. Nah, di sini hewan ini disebut sebagai burung surga karena kecantikannya, ya kan? Nah, karena kecantikannya ini, hewan ini sering diburu oleh manusia. Nah, makanya hewan ini sekarang sudah langka. Hewan dan tumbuhan harus dilindungi. Coba, Desnika baca nomor 1. Menjaga keseimbangan alam semesta tetap berjalan dengan baik. Nomor 2, kita Memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya sebagai bahan makanan dan obat. 3, Mike. Melestarikan keanekaragaman hewan dan tumbuhan bisa bermanfaat bagi perkembangan ilmu, pengetahuan dan masyarakat. Terakhir, boleh tuh Memberikan rasa indah pada alam. memberikan rasa indah pada alam. Inilah 4 hal mengapa hewan dan tumbuhan perlu dilindungi, supaya alam ini tetap terjaga dan lestari, ya kan? Manusia bisa hidup tanpa hewan dan tumbuhan? Tidak, karena kita makan hewan dan tumbuhan. Kita bisa makan dari adanya hewan dan tumbuhan. Kita makan daging, kita makan sayur-sayuran. Kalau sayur tidak ada daging, tidak ada beras. Beras itu kan berasal dari tumbuhan. Cara melestarikan hewan dan tumbuhan. Aku akan jelaskan cara pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Yang pertama, memberikan edukasi dan sosialisasi. Apa itu memberikan edukasi? Artinya memberikan pelajaran, memberikan informasi, mensosialisasikan kepada masyarakat supaya tidak berburu hewan langka. Kenapa itu hewan itu bisa langka? Karena populasinya
Ya, sudah siap? Sudah. Sekarang perwakilan dari masing-masing kelompok membacakan hasil diskusi ke depan. Aku ingin membacakan diskusi kami. 1. Sebutkan keindahan apa saja yang dimiliki burung cendrawasih. Jawab. Warna bulunya. 2. Coba sebutkan dan jelaskan 5 hewan yang dilindungi oleh pemerintah dan jika diperjual belikan bagian tubuh mana yang diperjualkan. 1. Gajah yang diambil darinya. 2. Ranggini yang diambil sisiknya. 3. Badak yang diambil tanduknya. Rusa yang diambil tanduknya. Ular yang diambil kulitnya. Ya, berikan kelas pada temannya. Yang diambil tanduknya. Badak itu punya tanduk? Punya. Jenisnya yang namanya sula. Apa itu sula? Sula yang di atas. Ya, kita lihat ya. Kemudian kelompok selanjutnya sampai di penghujung materi. Nah, jadi dari hasil kelompok tadi sudah lihat bahwa kami sudah paham tentang bagi tiga kelompoknya. Kelompok pertama itu kelompok tamu. Jadi kesimpulannya kelompok kedua pada kelompok dua hewan dan tumbuhan. Baik hewan yang ada di sekitar kita maupun hewan-hewan yang sebutkan yang sudah langkah dan supaya kita bisa hidup bersama dan merasa di dalam hidupnya sehingga kita tidak kekurangan makanan, ya kan? Karena manusia, hewan dan tumbuhan itu harus saling melengkapi, ya kan? Jadi sekian pelajaran kita hari ini, kita tutup dengan berdoa. Yang pertama yang kita surga, bersyukur.